Kita semua tentu pernah mendengar kata hikmat. Kadang-kadang kita dinasihati supaya kita harus hidup berhikmat. Atau kita bisa mendengar sebuah kecaman bahwa kamu tidak berhikmat. Atau dalam sejumlah doa kita mendengar ada doa kepada Tuhan memohon hikmat. Nah, sebenarnya hikmat itu apa? Banyak orang berpikir bahwa hikmat itu sama dengan pengetahuan. Karena itu kalau melihat orang yang banyak pengetahuannya atau orang yang pintar lalu dibilang orangnya berhikmat, itu salah, saudara. Mengapa? Karena memang pada dasarnya pengetahuan dan hikmat tidak sama. Pengetahuan biasanya lebih bersifat teoritis, tetapi hikmat itu lebih bersifat praktis. Kita tahu bahwa orang bersalah itu harus ditegur, tapi bagaimana menegur, cara menegurnya itu bagaimana supaya teguran kita itu diterima dengan baik. Itu masuk kategori atau wilayah hikmat. Kita tahu bahwa kita harus mendidik anak-anak, tapi bagaimana caranya mendidik anak itu juga wilayah hikmat. Kita tahu bahwa usaha kita harus dikembangkan, tapi bagaimana mengembangkan usaha kita dengan baik itu juga wilayah hikmat. Kita tahu bahwa kita harus beritakan firman, beritakan Injil, tapi bagaimana caranya kita beritakan Injil itu masuk wilayah hikmat. Nah, kalau begitu memang pengetahuan teoritis, tetapi hikmat itu sesuatu yang sifatnya praktis. Nah, kalau begitu maka sebenarnya kita semua butuh hikmat. Ada banyak kekacauan dalam hidup ini karena orang tidak punya hikmat. Pemimpin butuh hikmat, pendeta butuh hikmat, majelis butuh hikmat, suami butuh hikmat, istri butuh hikmat, anak-anak butuh hikmat. Pokoknya semua butuh hikmat. Tetapi terlalu banyak orang berpengetahuan di dunia ini, tetapi tidak punya hikmat sehingga mereka tidak bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka itu di dalam hidup mereka hari lepas hari. Karena itu, saudara, sebenarnya hidup ini akan menjadi lebih baik kalau banyak di antara kita itu boleh memiliki apa yang disebut sebagai hikmat. Makanya dalam Amsal pasal 8 ayat 11 dikatakan hikmat lebih berharga dari permata. Atau dalam Amsal 16 ayat 16 dikatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Karena itulah maka kita semua harus atau wajib memiliki hikmat. Nah, kalau kita belum memiliki hikmat atau seringkali hidup kita kacau balau karena kita tidak memiliki hikmat, maka yang harus kita lakukan pertama tentu saja doa minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua adalah belajar firman Tuhan, karena hikmat terkait dengan kebenaran. Kamu tahu begini dan harus melakukan ini, tapi itu tidak boleh melanggar kebenaran. Kalau begitu, belajar firman Tuhan menentukan kita mempunyai hikmat. Dan yang ketiga, harus mempunyai rasa takut akan Tuhan. Makanya dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau kita berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan dalam hati kita punya rasa takut kepada Tuhan, niscaya Tuhan pasti akan memberikan pada kita hikmat untuk menjalani hidup kita dan pelayanan kita selama di dunia ini. Tuhan